Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya nasihat bagi ibu rumah tangga yang fokus dengan kegiatan dia di rumah sebagai ibu rumah tangga, dan tentunya itu hal yang dimaklumi, pekerjaan mereka mengurus rumah, ya merapikan, membersihkan, ya menyusun kembali, mengurus anak, ya masakan, cucian, ya dan kebersihan lainnya. Ini tentunya kadang ya sebagian ibu-ibu ya bosan. Ini namanya juga manusia. Namanya manusia itu memiliki sifat bosan, kan begitu ya. Kalau dia monoton saja, ini akan bosan. Ya tidak ada warna-warni dalam kehidupannya. Itu tabiat manusia. Tabiat manusia. Ya, hanya saja disebutkan dalam hadis seorang ketika dia jenuh atau dia bosan, selama dia masih dalam batasan syariat begitu ya, tetap dia berada dalam batasan syariat, dia tidak terjerumus pada perkara yang haram, maka dia di atas kebaikan. Dia di atas kebaikan. Jangan kalau dia lagi bosan, lagi jenuh ya, ya melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Jadi ini menunjukkan bahwa seorang dalam kegiatannya kadang ada variasi ya, variasi misalnya adalah kegiatan yang membuat dia menghilangkan jenuh ya, menghilangkan jenuh selama dibolehkan oleh syariat. Jadi apa saja baik itu mungkin belajar. Kalau tiap hari belajar tidak ada warna lain kan bosan juga, ya kan? Tiap hari tanya jawab kan bosan juga. Padahal ini kebaikan. Ya demikian pula sebagai ibu rumah tangga tentunya ada jenuhnya ya, sehingga ada diselingi oleh hal-hal lain sehingga dia tidak bosan dari kegiatan harian dia. Jadi itu hal yang wajar ya, selama dia tidak ketika bosan atau lengah dia terjerumus dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat saya ya tentunya kita harus mengingat bahwa tinggal di rumah sebagai istri itu merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan suami yang bekerja keras, banting tulang, peras keringat untuk istri dan anak-anaknya, itu nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Maksudnya alhamdulillah dia diberi karunia oleh Allah menjadi seorang istri yang dia hanya tinggal di rumah. Itu nikmat yang besar dari Allah Jalla wa'ala. Ya, coba bandingkan dengan ya perempuan-perempuan di luar sana, dia harus pagi-pagi masuk kantor, ya kan? Dia harus kerja, kemudian pulang di rumah ada kegiatan rumah, bagaimana kesibukan dan keletihan mereka. Tapi alhamdulillah nikmat dari Allah Azza wa Jalla, dia sebagai ibu rumah tangga sudah ada yang mencukupi kehidupannya, ada yang bikinkan dia rumah, ada yang mencarikan dia nafkah, ada yang membiayai dirinya dan anak-anaknya. Maka itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dari sisi agama ternyata dia tinggal di rumah itu merupakan lahan pahala yang sangat besar bagi dia. Lahan pahala bagi istri itu dia bukan di luar rumah tapi dalam rumah. Ya dia di rumah, intinya bagi istri itu yang penting dia disebutkan dalam hadis idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhulul jannah min ayyi abwabi al jannati syi'at. Kata Nabi, kalau perempuan itu dia sholat, terus dia puasa, dia jaga kehormatan dirinya. Di antara menjaga kehormatan diri adalah dia tidak suka keluar, dia di rumah saja karena itu paling aman. Ya, kemudian dia mentaati suaminya. Jadi urusan istri itu yang penting dia menjaga sholatnya, dia menjaga puasanya kalau puasa Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatan dirinya dan mengurus suaminya. Mengurus suaminya. Termasuk bentuk mengurus suami adalah apa yang merupakan kewajiban istri di rumah, ya. Bersih-bersih, rapi-rapi, memasak, ngurus anak, itu merupakan tugas dia sebagai istri yang hak bagi suami. Dan tentunya hadis yang sudah sering kita bacakan bahwa kegiatan istri di rumah ketika dia ikhlas melakukannya karena Allah, itu semuanya berpahala dengan pahala jihad. Semuanya berpahala dengan pahala jihad. Ketika ada perempuan yang datang mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang
laki-laki yang punya jihad, ya, mereka mengatakan, ya kami ini di rumah saja, mana jihadnya kami, ya kan? Rumah, ngurus anak-anak, ngurus suami, apalah, ya kan, di rumah saja. Kami ini mana jihadnya? Itu laki-laki mereka pergi berjihad. Kalau mereka hidup mereka dapat ghanimah, kalau mereka mati syahid. Ini kami perempuan di rumah saja, ya kan? Kerjanya ini saja. Maka Nabi SAW mengatakan, abligi man lakiti minan nisa anna ta'at az-zawj, sampaikan kepada perempuan yang engkau jumpai bahwa mentaati suami dan memuliakan suami itu adalah ta'dilu dzalik, setara dengan pahala jihadnya laki-laki ketika mereka berjihad di medan laga. Jadi ternyata kegiatan istri di rumah ketika dia ikhlas melakukannya karena Allah, itu pahalanya bukan biasa-biasa saja, pahalanya pahala jihad. Jadi ketika dia menyapu, ya, ketika dia mencuci piring, ketika dia memasak, ketika dia menyetrika, apa saja kegiatan dia di rumah, itu semuanya berpahala jihad. Tentunya kalau dia ikhlas melakukannya. Maka ketika dia mengingat hal itu, ya, dia tidak jenuh, ya, dia tidak jenuh. Ya, artinya dia merasa bangga, dia merasa lega karena memang tabiat perempuan memang tinggalnya di rumah, ada yang urusi akan kehidupannya, dia dimudahkan untuk melakukan tugasnya seperti memasak dan mengurus rumah. Ternyata itu pahalanya pahala jihad. Jadi dia merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikasih kondisi yang seperti itu, di mana banyak dari perempuan-perempuan yang kondisi mereka harus mencari nafkah sendiri, harus keluar rumah karena pekerjaan, dia dimudahkan, dia di rumah, ada yang mengurusi kehidupannya, dan mengingat besarnya pahala tadi, ya walaupun hanya karena memasak atau cuci piring atau apa saja, semuanya berpahala jihad, maka tentunya ini akan menghilangkan rasa jenuh, ya, rasa bosan, dan tentunya yang paling penting adalah selalu mengingat akhirat, ya, selalu mengingat akhirat, sehingga semua potensi kalau itu akhirat, maka dia bersemangat. Ternyata di rumah itu potensi besar bagi dia untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sekira demikian.